Hai semua, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai salah satu materi dari kalkulus integral, yaitu volume benda putar. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari anggota kelompok 2. Yang pertama, ada Irvina Abelia Harahap. Yang kedua, ada Ishak Munawar. Yang ketiga, ada Nova Octavia Sitinjak. Yang keempat, ada Reski Augustian S. Yang kelima, ada Rini Sartika. Dan yang terakhir, ada Zahara Nasution. Semoga pada video pembelajaran kali ini, teman-teman semua dapat memahami cara mencari volume benda putar. Selamat menikmati video kan. Di sini kita akan menghitung volume menggunakan integral. Salah satu cara penggunaan integral yaitu dapat menghitung volume benda putar. Maksud dari volume benda putar di sini ialah suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva, kemudian diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y dengan satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Dari gambar ilustrasi tersebut, didapat gambar pertama berupa segitiga yang diputar mengelilingi sumbu X sehingga terbentuk bangun ruang kerucut. Dan untuk gambar kedua, setengah lingkaran yang diputar mengelilingi sumbu X sehingga terbentuk bangun ruang bola. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang metode cakram. Pada metode cakram ini dimisalkan dengan R dan T secara berturut-turut adalah jari-jari dan tinggi cakram. Untuk melihat bagaimana penggunaan volume cakram dengan menentukan volume benda putar yang lebih umum dapat diperhatikan pada gambar yang di video ini. Oke, kita lihat ada gambar yang di video tersebut. Gambar ini menunjukkan volume benda putar menggunakan integral secara umum menggunakan 3 perhitungan. Kita lihat pada cakram itu, volume cakram sama dengan luas cakram dikali tinggi cakram dengan rumus VR kuadrat tambah T. VR kuadrat kali T. Perhitungan kedua dapat dilihat juga pada gambar selanjutnya. Itu untuk menentukan volume benda putar, perhatikan persegi panjang yang terletak pada bidang datar. Apabila persegi panjang tersebut berputar dengan pusat pada suatu garis, akan terbentuk salah satu cakram dalam benda putar yang volumenya delta V sama dengan VR kuadrat delta X. Sehingga volume benda putar tersebut dapat didekati dengan menggunakan N buah cakram yang memiliki tingkat delta X dan jari-jari RXI yang menghasilkan volume benda putar, yaitu sigma N menuju I sama dengan 1 R dikali XI buah kurung kuadrat delta X. Pendekatan volume benda putar tersebut akan semakin baik apabila banyak cakramnya mendekati tahingga. Jadi N itu tahingga, atau X itu sama dengan 0, sehingga atau deltanya itu menuju 0. Sehingga kita dapat mendefinisikan volume benda putar sebagai berikut. Volume benda putar adalah lim sigma N menuju I sama dengan 1 dikali R dikali X kuadrat delta X sama dengan Pi sigma B menuju A R dikali X kuadrat dx. Jadi terjadi 3 perhitungan, yaitu rumus dari kalkulus, yaitu volume cakramnya itu V sama dengan V R kuadrat kali T, yaitu volume 1 bagian sama dengan delta V kali V R X kuadrat delta X, dan volume benda putar yaitu V sama dengan sigma B menuju A R dikali X kuadrat dx. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penggunaan metode cakram. Pada soal, tentukan volume bangun ruang yang dibentuk oleh perputaran daerah yang dibatasi oleh grafik dengan fungsi fx sama dengan akar sin x. Dari sumbu x
dengan X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan Pi dengan pusat putaran sumbu X. Nah, untuk grafik tertera pada layar bisa kita lihat, maka pembahasannya dari persegi panjang biru di atas dengan mudah kita dapat memperoleh jari-jari dari bangun ruang adalah Rx sama dengan Fx sama dengan akar sin X, sehingga volume dari benda putar yang terbentuk dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, diketahui tadi persamaan metode cakram yaitu V sama dengan Pi integral dari A sampai B Rx pangkat 2 dx. Nah, kita masukkan ke dalam rumus menjadi V sama dengan Pi integral dari 0 sampai Pi sin akar sin X pangkat 2 dx. Kemudian akarnya hilang menjadi sin X. Nah, dari operasi berikut menghasilkan Pi sama dengan Pi dikali min cos X dengan batas atas Pi, batas bawah 0. Nah, operasi tersebut menghasilkan Pi sama dengan Pi dikali 1 tambah 1, sehingga hasilnya menjadi V sama dengan 2Pi. Jadi, volume benda putar yang terbentuk adalah 2Pi satuan volume. Selanjutnya adalah metode cincin. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana cara menentukan volume benda putar dengan menggunakan metode cakram. Metode cakram tersebut dapat diturunkan menjadi metode lain, yaitu metode cincin atau washer method, yaitu suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu, atau sumbu putaran tidak berimpit dengan sisi persegi panjang. Nah, dapat kita lihat seperti gambar berikut. Jika kita amati, pada gambar tersebut didapat simbol R besar dan R kecil. Jika R kecil dan R besar secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan luar dari cincin dan T merupakan ketebalan cincin, maka volumenya dapat kita tentukan dalam persamaan berikut. Nah, persamaannya adalah volume cincin sama dengan V dikali R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali T. Untuk mengetahui bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar, perhatikanlah daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar atau R besar X dan jari-jari dalam R kecil X. Nah, dapat kita lihat juga seperti gambar berikut ini. Setelah kita mengamati gambar, maka kita dapat bahwa jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putar yang diberikan, maka volume benda putar yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Volume sama dengan V dikali integral A sampai B dikali Rx kuadrat dikurang Rx kuadrat dikali dx. Perhatikan bahwa integral yang melibatkan jari-jari dalam merepresentasikan volume lubang yang dikurangkan dari integral yang melibatkan jari-jari luar. Berikut merupakan contoh penggunaan metode cincin dalam menentukan volume benda putar. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat ditentukan bahwa jari-jari luar kita simbolkan dengan R besar X sama dengan akar X, dan jari-jari dalam kita simbolkan dengan R kecil X sama dengan X kuadrat. Untuk mencari volume benda putar, V sama dengan Pi integral batas bawah A batas atas B, jari-jari luar dikuadratkan dikurangi dengan jari-jari dalam dikuadratkan dx. Dengan mengintegralkan dengan batas antara 0 dan 1 menghasilkan volume sama dengan Pi integral batas bawah 0 batas atas 1 akar X kuadrat dikurangi X kuadrat dikuadratkan dx. Menghasilkan Pi integral batas bawah 0 batas atas 1
X kurang X pangkat 4 dx. Selanjutnya kita integralkan, didapat Pi 1/2x kuadrat dikurang 1/5x pangkat 5 batas bawah 0 batas atas 1, menghasilkan Pi kali 1/2 kurang 1/5, yaitu 3Pi/10. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 3Pi/10 satuan volume. Baiklah, terus selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai metode alternatif dalam menentukan volume benda berputar, ya. Seperti penjelasan sebelumnya yang telah dijelaskan teman saya, yaitu ada metode cakram, metode cincin. Nah, metode yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah metode yang sering disebut sebagai metode kulit tabung atau cell method. Mengapa? Karena metode ini menggunakan volume dari kulit tabung, ya. Jadi kita menghitung sebuah volume dari kulit tabung satu persatu. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita harus melihat ilustrasi terlebih dahulu. Di sini saya menyajikan sebuah gambar bawang, ya. Nah, apa yang ada dalam pikiran kalian melihat gambar tersebut? Ya, ketika bawang ini dipotong, terlihat banyak lapisan di sini, ya. Lapisan kecil-kecil. Lapisan ini ada lapisan paling luar, paling dalam. Nah, bagaimana cara kita menghitung volume dari bawang ini? Nah, jadi untuk menghitungnya kita harus menghitung lapisan dari bawang ini satu persatu, ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat gambar yang kedua ini. Di sini terlihat banyak lapisan, ya. Dari lapisan terluar sampai lapisan ke terdalam hingga ke pusatnya. Nah, untuk menghitung ini kita harus menentukan dulu volume satu lapisan, di mana volume keseluruhan ini berasal dari tambahan atau penjumlahan dari lapisan satu persatu dari ini, ya. Untuk slide selanjutnya, untuk mendalami materi ini, ya, di sini saya menyediakan 3 gambar. Pertama kita lihat dulu dari gambar yang pertama, yaitu gambar yang paling sebelah kiri. Nah, misalkan lapisan ini lapisan yang berwarna biru tua ini, ya, adalah lapisan dimana ini adalah berbentuk delta R. Kita bisa lihat di sini lapisan yang sangat tipis, sehingga jarak dari pusat ini ke ujung sebelah kanan ini adalah R, atau jari-jarinya adalah R, sehingga kita dapat asumsikan jarak dari pusat ke ujung adalah R dan tebal lapisan adalah delta R, serta tinggi dari tabung ini adalah T. Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitung satu lapisan ini kita perlu memotong pada garis-garis yang garis-garis berpisah ini. Kita potong sehingga membentuk ke gambar kedua, yaitu gambar yang di tengah ini. Nah, dan hingga berbentuk ini perlu kita bentangkan, ya, sehingga menjadi ke gambar ketiga hingga berbentuk balok. Dan panjang dari balok ini, gambar ketiga ini akan berkorespondensi dengan keliling dari lingkaran tabung ini tadi, ya. Jadi kita bisa mengambil volume tabung ini dari balok ini. Nah, di sini bisa kita lihat jari-jari dari balok ini adalah R, maka kelilingnya sama dengan 2VR, dan panjang dari 2VR ini, jadi panjangnya ini adalah 2VR, tebalnya adalah delta
R dan tingginya adalah T. Sehingga kita bisa mendapat volume balok di mana volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tinggal kita masukkan aja panjangnya, yaitu 2VR, lebarnya tadi ini delta R dan tingginya adalah T. Jadi volume sama dengan 2VR delta R. Mohon maaf, 2VR T delta R. Nah, jadi rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari satu lapisan dari kulit tabung. Selanjutnya untuk slide ketiga ya, kita di sini punya benda kerucut. Benda kerucut ini bisa kita tinjau sebagai objek atau benda pejal yang kita dapatkan dengan cara memutar daerah yang berwarna biru ini. Katakanlah si kerucut ini alas jari-jarinya sama dengan R dan tingginya adalah H. Dimana seperti yang kita ketahui, volume dari kerucut sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, mari kita buktikan rumus yang kita ketahui tadi, rumus yang sudah lama kita ketahui tentang rumus volume kerucut ini dengan integral ini ya. Kita potong-potong mendatar dan diputar daerah yang biru. Nah, untuk memahami volume seluruh volumenya ketika diputar, kita perlu analisis satu potong saat diputar, analisisnya seperti apa ya. Nah, kita perhatikan di sini gambar ketiga, gambar yang paling kanan. Jika potongan ini diputar, kita memerlukan jari-jari dan tingginya ya. Dimana jari-jarinya ini adalah 2VY dikali panjang ini tadi yang warna biru pekat ini, H kurang H per RY, dan dikali dengan delta Y atau tingginya, sehingga kita bisa mendapatkan delta V sama dengan 2VY dikali H kurang H per RY dikali delta Y. Nah, sehingga kita bisa asumsikan rumus metode kulit tabung ini. Tinggal kita masukkan aja di sini, V sama dengan integral 0 ke R, kita masukkan 2VY kali H kurang H per RY kali D yang ini diganti dengan delta Y yang tadi. Nah, mengapa di sini ada integralnya? Karena dari elemen horizontal tadi kita menghitung dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan R, hingga kita harus menggunakan integral 0 ke R, dan sama dengan 2VH kali Y kuadrat per 2 dikurang Y pangkat 3 per 3R dari 0 ke R, hingga hasilnya sepertiga VR kuadrat H, sesuai dengan apa yang kita inginkan tentang rumus volume kerucut tadi. Untuk menambah pemahaman kita terhadap metode kulit tabung ini, di sini kami menyiapkan satu contoh soal, yang dimana soalnya tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 mengelilingi sumbu Y. Untuk kurvanya bisa sama-sama kita lihat pada tampilan layar ya. Pada pembahasan soalnya, di sini kita menggunakan rumus volume sama dengan 2V integral batas bawah A dan batas atas B X F X dx, dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4. Maka didapatlah 2V integral batas bawah 0 batas atas 4 X pangkat 3 dx. Kemudian kita integralkan menjadi 2V 1/4 X pangkat 4 dengan integral dari 0 sampai 4, berarti di sini menjadi 2V
1/4 dikali 4 pangkat 4 dikurang 1/4 dikali 0 pangkat 4 sama dengan 2/2V dikali 4 pangkat 4 per 4 menghasilkan 128V dalam satuan volume. Jadi di sini nilai dari volume benda putarnya adalah 128V.